Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasul la ba'dah. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh di Masjid An-Nur Tirtosari Sangka yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang istimewa ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ini merupakan nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat utama, bahkan nikmat yang terutama. Afdalu ma u'tiya bil 'abdu fid dunya al-islam wa afdalu ma u'tiya bil 'abdu fil akhirati ridwanullahi azza wa jalla. Seutama-utama nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah Islam. Hari ini, saat ini kita sedang Islam. Kita beriman, berislam, kita melaksanakan iman Islam kita dengan usaha yang sebaik-baik yang kita punya. Ini nikmat yang paling afdol. Nanti nikmat yang paling afdol, yang paling utama di akhirat adalah ridho Allah. Dan ini berkesinambungan, saling terkait. Kalau pengen dapat nikmat paling utama di akhirat, ya harus dapat nikmat paling utama di dunia. Nah, kalau nggak dapat Islam, nggak dapat ridho. Iya, dapat itu kalau nggak dapat Islam. Maka mari kita syukuri, kita berada di ranah kenikmatan yang paling utama dari Allah. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Allahumma amin. Alhamdulillah, ini hari apa nih Pak? Rabu atau Kamis? Rabu. Puasa ke-29. 9 apa 8 Pak? 9. Oh ya, jadi 29 ya. Besok 30, Jumat Foto 31. Emang ada puasa 31? Tidak ada. Puasa paling lengkap itu 30, minimal 29, maksimal 30. 28 tidak ada. Puasanya kok tekan minggu ya nambah sisi, harus nambah 1. Jadi kita sekarang di 29 ya. Sekarang atau hari ini 29, besok 30, berarti 30 pas bulan, 1 bulan. Jumatnya kita sholat Idul Fitri, gitu ya. Tapi kalau yang hari ini 28, berarti hari Kamis 29. Nek hilal terlihat Jumat tanggal 1, nek terlihat berarti 30, ya kan? Tapi seandainya, jangan ngomong seandainya, Ustaz, aku pengen melok sing Jumat, nah gitu Pak, sholatnya. Lah kemarin puasanya kapan? Puasanya hari Kamis. Ya kalau dari Kamis ke Kamis sih sudah pas 29 Pak ya. 29 boleh. Harus ada alasan yang tepat untuk menyatakan aku ikut puasa hari Jumat. Minimal. Karena kemarin waktu Anda memulai puasanya dengan Ru'yatul Hilal, berarti mengakhirinya juga dengan Ru'yatul Hilal. Itu Kamis sore besok dicek, dipantengin terus informasinya.
hilal terlihat atau tidak. Nah, itu bagi yang menggunakan ru'yatul hilal. Kayaknya udah pernah cerita saya, udah pernah cerita di sini. Awal-awal puasa kemarin betul ya? Nah itu perbedaan yang seperti itu akan terus terjadi. Biarkan aja, tidak apa-apa. Yang penting kita fokus pada satu metode. Terus kita mengenal metode yang lain yang bukan metode kita dengan tujuan sama-sama berilmu. Seandainya nanti harus ada diskusi, masalah ini diskusi nggak diskusi ilmiah, bukan diskusi dan perdebatan yang menggunakan hawa nafsu. Oke, siap ya? Siap. Semakin hari sama pengajian semakin pintar. Nanti nggak akan mudah dia ketumba sama siapa. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita semua nanti akan sholat Idul Fitri hari Jumat. Karena kita mengawalinya semua di hari Rabu kemarin. Hari Jumat insya Allah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri pagi harinya. Boleh tidak kita nggak sholat Jumat? Boleh, karena sudah ada sholat Idul Fitri. Tapi jangan lupa untuk tetap sholat duhur. Tetap wajib sholat duhur. Jadi umpamanya Jumatnya hilang ya duhuri balik. Tapi boleh nggak kalau saya sholat paginya sholat Idul Fitri, siangnya Jumatan? Boleh, tetap boleh. Boleh tidak Jumatan tapi diganti dulu. Nah itu juga boleh. Sementing ojo nanti sholat Idul Fitri terus luhur orang luhuran. Nah gitu. Atau Jumatan orang Jumatan. Harus ada. Baik, ikhwati fillah. Hari Rabu, hari Kamis, 2 hari tok. Tinggal 2 hari kita akan puasa. Saya ingin bicara tentang sunnatullah yang pasti terjadi pada kita, umat Islam yang melazimi puasa Ramadan. Sering sekali kaum muslimin setelah puasa Ramadan itu kalimat yang didengung-dengungkan adalah kemenangan. Kemenangan setelah berpuasa Ramadan 1 bulan lamanya. Nah ini ya, menang dari apa sih? Nah ini kita bahas. Bang, boleh kita bergembira ya? Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Intinya adalah bergembiranya karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan penuh 30 hari berturut-turut untuk berpuasa Ramadan. Bahagia dong kita senang bisa melaksanakan puasa ini. Siapa sih yang gak senang bisa melaksanakan umroh? Sing liyane do ngumpulke duit, awak duitnya luwe-luwe, ya kan? Akhirnya kita bisa umroh, senang kan? Boleh bersenang, boleh bergembira, bersenang karena kita sudah melaksanakan amalan soleh sama, gitu. Zaman saya kecil itu loh. Zaman saya TK, SD. Alhamdulillah saya kelas TK itu sudah katam turutan pengen telu. Turutan loh, buatan Quran, turutan. Kataman pertama itu belah nomor zaman beliau pitik jago. Belah pitik jago, gue dimasak apa wis kayak magono. Dimasak kalau magono. Dibagi-bagi sama teman-teman yang ada di dulu namanya ngaji, bukan kalau sekarang TK istilahnya, dulu ngaji gitu aja. Nanti dibagi-bagi. Ibu saya nanti belah itu pakai magono, kemudian dibagikan ke teman-teman yang ngaji sesama itu. Tasyakuran anakku katam turutan ini loh, juga ada turutan nek maca abatasa kan alif fathah a, ba fathah ba, tak fathah ta, abata. Di zaman sekarang mungkin anak nggak mengenal fathah kasroh domah agak aneh. Dulu memang itu yang harus dilakukan, penting ya, sangat penting. Jadi kegembiraan pasca beramal soleh itu layak dirayakan.
oleh seorang mukmin. Kita sholat, berhasil sholat, itu sebagai ulama kan berzikirnya dua, ada yang satu, ada yang dua, ada yang nomor satu, ada yang nomor dua. Yang nomor satu, sebagian ulama habis sholat itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada ulama juga yang mengatakan habis sholat itu alhamdulillah. Kita nggak bisa mencela lu kok alhamdulillah toh? Memang nggak boleh kita merayakan aku habis sholat. Setelah alhamdulillah baru istighfar. Seperti kita istighfar itu. Dan ulama berpendapat seperti itu bukan tanpa dalil. Mereka memiliki dalil yang cukup kuat. Kalau jangankan habis sholat baca alhamdulillah, habis sholat buka HP, benerin lambi, benerin salam aja boleh. Masa alhamdulillah nggak boleh? Masa istighfar astagfirullah nggak boleh? Nah gitu. Jadi alasan-alasan yang cukup kuat secara usul fikih. Jadi hal mendasar seperti ini juga nanti akan kita rasakan. Boleh tidak kita berbagi? Ya bisa dikatakan bolehnya bukan karena kewajiban, tetapi karena memang adab. Bolehnya bukan karena kewajiban, tapi karena adab. Mosok kita dapat duit 5.000 dari orang tua, kita bersyukur alhamdulillah, kalian seneng banget ini. Seneng rasanya mosok 30 hari kita diwajibkan puasa, dikasih kekuatan sama Allah, nggak berbahagia. Nah, ya kan? Adab kita kepada Allah lebih tinggi dong daripada cuma kepada manusia. Nah gitu. Jadi hal-hal mendasar yang sangat berbahagia setelah Ramadan. Secara syar'i mungkin nggak ketemu ya, tapi secara usuli pemikiran kita, hati kita, adab kita, oh kita harus berbahagia. Allah ngasih kita sesuatu yang sangat luar biasa, masa kita nggak senang? Dikasih sesuatu sama orang lain aja senang, kok apalagi dikasih Allah sesuatu yang sangat besar sekali kita nggak senang. Nah, ini penting. Apa makna dari kemenangan setelah 30 hari kita berpuasa? Ini penting. Pertama, makna dari itu adalah jadi kemenangan setelah puasa itu akan tercapai ketika satu, orang tersebut lebih bertakwa. Jadi senang karena dia menjadi punya kebiasaan yang baik. Itu 30 hari Pak, yakin kita melapar-laparkan diri, menghauskan diri. Kadang badan itu rasanya sakit, kadang badan itu rasanya lemes. Ini sunatullah kan, namanya orang puasa. Nek ra poso ora nek bedo ini badan itu. Nek ra poso, tapi karena kita puasa ini badan ini rasanya berat sekali. Tapi beratnya badan kita ini, alhamdulillahnya kalau ada keinginan, itu keinginannya yang baik-baik saja yang kita lakukan. Jadi seperti ngirit tenaga yang kita keluarkan tuh hanya untuk betul-betul yang baik-baik saja itu. Kadang orang kalau dalam kondisi tenaga penuh tidak puasa kan kabeh wae opo wae dilakoni, mbuh ra mudeng sing halal apa sing haram. Tapi begitu orang puasa itu seakan-akan dia harus ngirit tenaga. Begitu tenaga harus keluar tuh hanya untuk yang baik saja gitu. Seakan orang akan berbuat seperti itu. Ini dibiasakan di dalam kehidupan kita dalam waktu 30 hari, akhirnya muncul kebiasaan berbuat baik. Ada kendali diri dalam tubuh kita untuk tidak beramal maksiat. Ada kendali diri dalam tubuh kita untuk eman-eman kerogone nek arep dienggo sing elek. Itulah makna la'allakum tattaqun. Jadi kemenangan yang kita miliki adalah kita mendapatkan rasa dan kendali jiwa. Itu kemenangan pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah SWT, menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Kemudian yang kedua disebut kemenangan adalah
kita mendapatkan ampunan. Cuman masalahnya kita ini nggak ngerti ampunan itu terasa untuk kita atau tidak. Kita ini diampuni atau tidak? Kita ini diampuni atau enggak sih? Kita kan nggak ngerti. Maksudnya nanti di akhirat diampuni. Ya terlalu jauh. Lalu gimana cara kita merasakan kemenangan? Padahal syarat merasakan kemenangan adalah kita mendapatkan ampunan. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Jawabannya adalah kita memiliki semacam kisi-kisi. Ampunan itu ampunan dari Allah itu apa sih? Oh, salah satu kisi-kisinya, salah satu tanda ampunannya adalah kita ini mendapatkan ketenangan. Kita ini mendapatkan ketenangan dalam hidup. Salah satu ampunan dari Allah kepada kita adalah tandanya kita mendapatkan ketenangan dari Allah SWT dalam hidup kita. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan kalau kita diampuni oleh Allah SWT. Arep ngopo wae awak dhewe tenang. Duwe masalah opo wae, masalah iki kita menghadapinya dengan tenang, tidak gusah-gusuk. Ada seorang, ini mohon izin saya sampaikan ya, saya tidak sebut nama. Orang ini apa namanya? Mohon izin, membunuh. Orang ini membunuh keluarganya, istrinya. Karena istrinya ketahuan berbuat tidak baik. Akhirnya namanya suami ya, dia kalah, dibunuhlah istrinya. Ketika dibunuh istrinya itu, dia nggak sadar kalau dia itu membunuh sebenarnya. Dia nggak sadar kalau dia sudah membunuh itu, melakukan itu. Dia kabur. Ketika kabur itu dia nggak tahu kalau posisi istrinya itu sudah meninggal, dia nggak tahu. Intinya dia ngajar istrinya sampai wafat. Ya bukan sampai wafat, tapi sampai dia terkapar gitu. Dia nggak ngerti mati itu tidak. Itu. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan oleh istrinya itu sampai membuat suaminya kalah dan melakukan perbuatan yang buruk juga. Istri kemudian dikubur jasadnya. Orang ini dicari-cari. Setelah dicari-cari nggak pernah ketemu. Tiba-tiba 7 bulan berikutnya datang ke rumah, ngobrol sama bapaknya, ibunya yang sudah sama-sama sudah sepuh. Pak, Bu, saya pulang. Begitu sampai di rumah, bapak ibunya marah, tapi tidak mungkin marah terus. Akhirnya bapaknya menghajar anak tersebut, walaupun dah tua ya, karena namanya bapak tetap bapak. Anaknya dihajar. Iki ngopo to Le? Bapak mbokmu malu karo tangga-tanggane. Kowe iki dibilang pembunuh, kowe iki dibilang buron, aku ora ngerti sing kok lakoni opo. Itu kata bapak kepada anak. Akhirnya apa? Si anak ini, Pak, Bu, saya ingin cerita. Kenapa saya melakukan itu? Saya nggak sengaja. Saya nggak niat untuk membunuh istri saya. Tapi karena istri saya waktu itu berbuat sesuatu yang buruk, membuat saya kalah. Saya tuh habis pulang kerja, tiba-tiba pintu rumah kok dikunci. Saya nggak ngerti. Biasanya nggak ada apa-apa. Dikunci, tak dobrak. Begitu tak dobrak, ternyata dia lagi melakukan perbuatan yang buruk sama orang, sama laki-laki lain. Oh begitu, ya sudah wes, ladano, sedino iki ladan ning omah. Bapak tak ngobrol karo Pak-Demu karo Pak-Lekmu. Nggih, Pak. Besok pagi diantar ke polisi menyerahkan diri. Gak ada kata lain bagi kamu kecuali kamu menyerahkan diri ke polisi dan kamu bertobat. Ya, kamu akan menjadi buron terus di hadapan manusia, kamu buruk. Di hadapan Allah kapan kamu akan bertobat? Akhirnya dia di penjara sekian tahun. Setelah bebas,
dia pulang dalam kondisi saya akan menjadi orang yang soleh. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Suatu saat ada diskusi. Dia menangis. Dia bertanya, Ustaz, saya harus bagaimana? Saya sudah membunuh orang. Saya bilang, ya bertobat terus. Saya sudah menangis terus, bertobat terus. Tapi kira-kira ampunan turun atau tidak? Lah itu pertanyaan dia. Akhirnya saya bertanya kepada orang itu, saya diskusi dengan orang itu, saya bertanya, kira-kira kamu itu dalam kehidupan setelah di penjara, setelah kamu bebas, itu ada ketenangan nggak dalam hati kamu? Bagaimana perasaan kamu dengan keluarga? Bagaimana perasaan kamu dengan keluarga istri kamu? Ustaz, alhamdulillah keluarga saya sudah mulai menerima, keluarga istri saya sudah mulai menerima juga, dan saya menyambung terus silaturahmi dan saya bertanggung jawab. Saya bisa bekerja, sebagian rezeki saya berikan kepada keluarga istri saya dan juga kepada keluarga bapak saya, keluarga bapak ibu. Jadi saya memiliki keuangan yang tidak saya ambil sendiri. Nah, saya nanya, kamu tenang tidak melakukan itu? Ya alhamdulillah Ustaz, setelah saya punya duit, kemudian saya berikan kepada orang-orang yang saya anggap layak untuk menerima karena saya melakukan perbuatan itu, hati saya tenang. Kamu tidak merasa terpaksa? Tidak. Saya bilang, akhi, saya panggil akhi ya, padahal luar biasa nih. Dia habis membunuh orang. Apa kata dia? Apa kata saya kepada dia? Antum itu mendapatkan salah satu tanda dari ampunan Allah. Apa salah satu tanda ampunan dari Allah itu? Anda tenang dalam beramal soleh. Anda tenang, Anda tidak terpaksa, Anda tidak gerusa-gerusu dalam kehidupan Anda. Bayangkan Pak, si pembunuh kalau tidak bertobat, dia akan terus melakukan itu kan? Mungkin kalau dia tidak membunuh, dia akan mencari amalan-amalan maksiat yang lain. Kan gitu. Ini jangankan pengen membunuh lagi, orang ini malah justru ingin menambah amalan solehnya. Dia tenang dengan amalan solehnya. Dia cari duitnya diberikan kepada orang-orang yang menurut dia untuk menutup kesalahan itu dia berikan kepada keluarga yang sudah dia dolimi. Gimana coba? Artinya ini ada tanda gitu, ada kisi-kisi, ada tanda dari Allah kalau orang tersebut mendapatkan ampunan. Diskusi yang renyah Bu, diskusi yang santai, baru pengajian. Ustaz, saya pengen ngobrol tapi jangan dikasih tahu yang lain. Ya, saya terpaksa ngasih tahu di sini, tapi kan saya tidak nyebut nama orang. Bapak Ibu nggak tahu siapa orang itu, tapi kejadian nyata. Nah, jadi ikhwati fillah rahmatullah, orang yang mendapatkan ampunan itu ada tandanya. Dan kalau kita setelah berpuasa kok mendapatkan tanda-tanda dari ampunan itu, berarti Anda menang. Anda menang. Apa salah satu tandanya? Anda tenang dalam beramal soleh. Anda tidak gerusa-gerusu. Habis Ramadan ketenangan itu meningkat. Ketenangan itu meningkat. Kedisiplinannya juga meningkat, ketenangannya meningkat. Kenapa saya katakan ketenangan dan kedisiplinan meningkat? Dua-duanya mendapatkan sinkronisasi kehidupan. Orang kalau tenang itu disiplin. Dia lagi fokus pada sesuatu yang harus dia lakukan. Dia tidak mencari-cari yang lain. Dia fokus pada pekerjaan yang harus dia selesaikan. Namanya disiplin ya. Tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, Anda mendapatkan pertambahan amalan soleh. Apa kata para ulama? Tanda Anda mendapatkan kemenangan setelah berpuasa adalah thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Tanda kalau Anda mendapatkan kemenangan setelah Ramadan ini adalah Anda berada di jalur amal soleh yang baik.
kita berada di jalur amal soleh yang lain. Ini malam tinggal hari ini toh ya, tinggal satu malam itu ya, tinggal satu malam nanti. Siapa tahu itu malam Lailatul Qadar. Ya kejar, ayo kejar kan gitu lah. Dengan cara ayo habisin dulu Qurannya, habisin dulu hatam Qurannya, baca Qurannya begitu. Kalau memang tidak bisa membaca Quran secara penuh, ya baca sebagian surat, ayat atau surat yang memiliki fadilah-fadilah besar. Sah. Tapi inti dari kemenangan yang akan kita punya adalah kita ini mendapatkan keistiqomahan untuk beramal soleh setelah satu amalan soleh yang sudah kita lakukan. Thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Bahkan ikhwatifillah dalam sebuah ayat dikatakan di surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Jadi kita diminta untuk beramal soleh hingga kematian itu datang kepada kita. Artinya setelah Ramadan datang, ya amalan soleh yang lain yang kita lakukan. Gitu. Jadi ini masya Allah, mari kita memiliki kisi-kisi kemenangan itu, sifat-sifat kemenangan itu. Kemudian yang kelima, selain kita bisa melaksanakan amalan soleh setelah Ramadan, kita bisa istiqomah, kita bisa menjaga jiwa yang tenang itu setelah Ramadan. Ini apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Kenapa sih setelah Rasulullah SAW berpuasa Ramadan, Rasulullah minta kepada umatnya, puasa 6 hari ya di bulan Syawal ya. Walaupun kalau dikaji secara fikih nggak wajib, itu sunnah. Nggak wajib, itu sunnah, ya kan? Tapi kenapa Rasulullah berkata seperti itu? Karena ada inti yang lebih bagus daripada sebatas melaksanakan itu, yaitu apa? Kita berada di jalur istiqomah. Kita tidak mau, kita tidak enggan untuk berpuasa. Kita tetap masih diminta untuk terus berpuasa karena Allah SWT. Bahkan terlebih lagi, saya pernah menyampaikan di sini bahwa puasa yang kita lakukan merupakan amalan yang tidak mungkin diambil oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang lain. Itu puasa itu penyelamat, betul. Puasa adalah penyelamat yang kita miliki dalam kehidupan di akhirat. Yang terakhir, apa makna kemenangan? Yang terakhir, apa makna kemenangan setelah 30 hari kita berpuasa? Maknanya adalah kita memiliki hati yang sukacita, senang Pak. Kita memiliki hati yang sukacita. Jadi nggak ada istilah menyesal dalam beramal soleh. Ada orang yang menyesal setelah amal soleh? Ada sih, tapi contohnya agak nggak enak. Nyesel kemarin. Lah kok aku didit 200.000, aku didit 1 juta, tak bagi-bagi pas Ramadan wingi umpamane tibano pas Syawal ini ternyata kebutuhanku banyak lah, ya kan? Ada yang nyesel kadang kan? Ada. Lah iya kok sedekah kok nyesel gitu ya. Orang yang punya nilai kemenangan setelah 30 hari berpuasa di bulan Ramadan, salah satu nilainya adalah apa? Dia sukacita. Walaupun terkadang hati dia, pikiran dia terserang atau terkena virus kayak tadi. Wah nyesel aku, tiwasno kemarin aku sedekah 1 juta 2 juta, jebule saiki kebutuhannya oke. Nah ya, walaupun mungkin pikiran dia terserang pikiran itu, tapi dia melawan, ya Allah, aku mencoba mengikhlaskan itu semua karena Engkau. Jagalah hatiku untuk selalu sukacita setelah aku beramal soleh. Ini penting nih. Karena terkadang ada orang seperti itu, terkadang. Maka alhamdulillah Allah SWT dalam surat Yunus ayat yang ke-58, apa kata Allah?
Ini luar biasa, ayatnya sangat populer di tengah-tengah kita semua. Apa itu? Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah engkau semuanya berbahagia. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bifadlillah, dengan fadilah dari Allah, wa birahmatihi, dan juga dengan rahmat dari Allah, fabidzalika, dengan itu semua hendaklah falyafrahu, hendaklah berbahagia. Jadi kita diminta berbahagia setelah beramal soleh. Kita diminta bersuka cita. Ojo nyesel loh, beramal soleh kok diseseli kan lucu. Saya pernah seperti orang terhipnotis, Pak. Tapi ini bukan hipnotis. Cuman saking pintarnya orang itu. Jadi gini, Ustaz dikumpulkan ke pondok. Ustaz dikumpulkan ke pondok. Waktu itu saya mengumpul seribuan lebih lah alumni pondok dikumpulkan. Ternyata waktu itu pondok mengundang salah satu motivator sedekah nasional, Pak. Pondok mengundang motivator sedekah nasional, diundang seret. Terus begitu sampai di situ nggak nyampe 30 menit terkumpul 750 juta. Termasuk saya yang nggak punya duit, Pak. Iso-isone ngetoke dari 15 juta, Pak. Begitu sampai rumah nyesel. Ceritanya piye ya? Kok iso ngetoke dari 15 juta piye ya? Ternyata apa, Pak? Saat yang bersamaan saya punya uang 2 juta dikasihkan. Habis itu saya itu terngiang-ngiang. Kalimatnya begini, kalimat motivator. Ustaz, rumah ini yang akan kita bangun ini menjulang tinggi 4 lantai ini akan digunakan untuk pembaca Quran. Semua mengalir kepada Anda. Nih, ada satu pancang, ada satu patok iki regane 15 juta. Mosok jenengan rapingin seumur patok itu ada, Anda menjadi orang yang membaca Quran. Padahal umur Anda gak nyampe 60 tahun. Terngiang-ngiang saya, kayak orang dihipnotis. Lah kayak sama tongket duit 15 juta ya. Ya Allah, saya bilang kaget saya betul. Apa yang terjadi? Saya punya uang 2 juta, saya kasihkan seret, ditambah dengan setiap bulan uang saya dikurangi 200.000 dari gaji saya. Selama sekian bulan, sekian tahun, nanti uangnya 15 juta terkumpul selesai. Sampai rumah, Pak, ditanya istri saya, Abi tenanan ini infak 15 juta, duit dari mana? Oh, hasil itulah. Aku kaget, kok bisa ya? Mau menyesal, mau tak tarik, kok sudah tanda tangan gitu. Alhamdulillah, bismillah, 200.000 aja kok sebulan tidak apa-apa. Gitu kalimat saya. Sudah selesai sekarang. Sekian tahun sudah selesai 15 juta itu dengan 200.000 per bulan. Sudah selesai. Apa yang kemudian dilakukan oleh pesantren? Ustaz, kalau mau infak lagi jangan ragu-ragu. Ustaz, kalau mau infak lagi jangan ragu-ragu. Bayangkan, Pak, ada kata, ada kalimat, ada bisikan yang membuat apa yang sudah kita lakukan itu terkadang menjadi selencong, menjadi goncang. Iki tenan ora. Tapi kalimat itu kalah, bisikan itu kalah dengan kalau kita membaca surat Yunus 58. Kita diminta berbahagia dengan apa yang sudah kita lakukan. Bayangkan, ada kan kemungkinan orang menyesal setelah dia berbuat baik. Ada kemungkinan. Saya juga pernah mengalami itu kok. Wah, nyesel lagu ini. Jadi umpamanya tak kayak di 300.000 ora apa-apa kok dadak tak kayak di 500.000 iku apa. Lah kan ngono kan. Terkadang ada orang seperti itu kan.
Wah coba nih dengan orang poso, aku menang. Nah gitu kan, poso ya aku akhirnya ngalah. Nah gitu. Kadang ada hal-hal atau rasa yang membuat kita ingin menyesali perbuatan baik kita. Tapi ayo lawan dengan surat Yunus 58. Kita diminta berbahagia atas perbuatan soleh yang sudah kita lakukan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kisi-kisi kemenangan ini semua, karakter kemenangan ini semua ada pada diri kita. Terutama kita menjadi orang yang tidak pernah menyesal atas perbuatan baik kita yang sudah kita lakukan. Barakallahu fikum ajma'in. Saya minta maaf bila mana selama Ramadan ini dalam kajian di Masjid An-Nur Ciptosari Sangkrah sering membuat kesalahan, sering membuat tutur kata yang salah. Tolong dimaafkan. Insya Allah bila mana Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan lagi, kita akan bertemu lagi di kajian-kajian yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.